Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok kami yang akan mempresentasikan tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Saya Devi Rawati, NIM 1911202314, dan ada teman saya Wahyu Guntoro, NIM 1911202308, Risa Stianingrum NIM 1911202310, yang terakhir Rizkyani Anggun Latifah NIM 1911202315. Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antara perusahaan terkait tidak berbeda dari jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapat dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian, dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Selanjutnya, transfer pada biaya perolehan. Barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Bahkan ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapat dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Pendapatan bersih konsolidasi tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi ketika transfer dilakukan dengan biaya karena pendapatan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Beberapa perusahaan secara rutin menandai persediaan yang ditransfer ke afiliasi dengan persentase biaya tertentu. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Aspek pertama yaitu fokus laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Aspek kedua, fokus neraca. Keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Selanjutnya, pengaruh sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, diskusi dalam bab ini berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan sistem persediaan perpetual. Selanjutnya, penjualan persediaan arus ke bawah. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait.
Pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Karena laba antar perusahaan dari penjualan hilir berada di pembukuan induk, laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari 3 hasil situasi yaitu: pertama, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Kedua, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Yang ketiga, item ini disimpan selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Contohnya, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 240.000 dan pada nilai wajar kepemilikan non pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajarnya 60.000. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2021 PT Induk membeli persediaan seharga 7.000 dan menjualnya ke PT Anak seharga 10.000. Pada tanggal 1 April 2021, PT Induk mencatat ayat jurnalnya. Pada tanggal 1 Maret 2021, ayat jurnalnya persediaan pada kas yang sejumlah 7.000. Pada tanggal 1 April 2021, jurnalnya kas pada penjualan yang sebesar 10.000. Sama masih tanggal 1 April 2021, jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan 7.000. PT Anak mencatat membeli persediaan dari PT Induk 1 April 2021, jurnalnya persediaan pada kas 10.000. Keuntungan direalisasikan dalam periode yang sama. Pada tanggal 5 November 2021, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15.000. Ayat jurnal yang dibuat PT Anak pada tanggal 5 November 2021, jurnalnya kas pada penjualan yang sebesar 15.000 dan jurnal beban pokok penjualan pada persediaan yang berjumlah 10.000. Sesuai dengan tabel di atas. Selanjutnya diperlukan jurnal eliminasi penjualan pada harga pokok penjualan sebesar 10.000. Perhatikan jurnal eliminasi tidak memengaruhi laba bersih konsolidasi karena penjualan dan harga pokok penjualan keduanya dikurangi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, laba terrealisasi dalam periode yang sama. Tidak ada eliminasi laba antar perusahaan diperlukan karena semua laba antar perusahaan telah direalisasikan melalui penjualan kembali persediaan ke pihak eksternal selama periode berjalan. Keuntungan terwujud di periode berikutnya. Ketika persediaan dijual kepada afiliasi untung dan persediaan tidak dijual kembali ke selama periode yang sama, penjualan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dalam periode penjualan antar perusahaan dan dalam setiap periode berikutnya sampai persediaan dijual kepada pihak non-afiliasi. Selanjutnya, keuntungan masih sama. Contohnya, pada PT Induk membeli persediaan pada tahun 2021 seharga 7.000 dan menjual persediaan tersebut kepada PT Anak selama tahun berjalan seharga 10.000. PT Anak menjual persediaan tersebut kepada PT non-afiliasi seharga 15.000 pada tanggal 2 Januari 2022. Diperlukan jurnal eliminasinya, yaitu jurnalnya penjualan pada harga pokok penjualan dan persediaan. Penjualan di debit 10.000, harga pokok penjualan di kredit 7.000, persediaan di kredit 3.000. Sesuai tabel di atas. Selanjutnya, persediaan dimiliki 2 atau lebih periode. Perusahaan dapat menanggung biaya persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Sebagai contoh, biaya suatu barang mungkin berada dalam lapisan persediaan LIFO dan akan dimasukkan sebagian besar
sebagai bagian dari saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Sebelum dilikuidasi, jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi setiap kali laporan konsolidasian disiapkan untuk menyajikan kembali persediaan kepada biayanya kepada entitas yang dikonsolidasikan. Persediaan held 2 atau lebih periode. Jika PT anak terus memegang persediaan yang dibeli dari PT induk, jurnal eliminasi berikut diperlukan di kertas kerja konsolidasi setiap kali terkonsolidasi neraca disiapkan selama bertahun-tahun setelah tahun penjualan antar perusahaan. Selama persediaan diadakan, saldo laba 1 Januari 3000 pada persediaan 3000. Catatan, tidak ada penyesuaian laporan laba rugi diperlukan dalam periode setelah antar perusahaan dijual sampai persediaan dijual ke pihak eksternal kepada entitas yang dikonsolidasi. Selanjutnya, penjualan hulu sistem perpetual. Ketika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam kasus hilir. Ketika persediaan dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus hilir hanya untuk pembagian laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, baik untuk kepentingan pengendalian maupun kontrol. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjual kembali ke persediaan kepada pihak non-afiliasi. Tanggal 1 Maret 2021, PT Anak membeli persediaan senilai 7.000 dan 1 April 2021 menjual ke PT Induk seharga 10.000. Pada tanggal 2 Januari 2022, PT Induk menjual ke PT non-afiliasi seharga 15. Jurnal eliminasi yang dibuat. Jurnalnya penjualan 10.000 debit pada beban pokok penjualan dikredit 7.000, persediaan 3.000. Selanjutnya, penjualan dari satu anak perusahaan ke perusahaan lain. Transfer persediaan sedang terjadi antara perusahaan yang berada di bawah kendali umum atau kepemilikan. Ketika salah satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, jurnal eliminasi identik dengan yang disajikan sebelumnya untuk penjualan dari anak perusahaan ke induknya. Seluruh penjumlah laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dihilangkan dengan eliminasi laba dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan anak perusahaan yang dijual. Contohnya, PT Induk memiliki 90% saham beredar pada PT Anak 2 selain dari 18% kepemilikan di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar 3.000 ke PT Anak 2 seharga 10.000 dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka ayat eliminasinya penjualan di debit 10.000 dan pada beban pokok penjualan dikredit 7.000 dan persediaan dikredit 3.000. Selanjutnya, biaya yang terkait dengan transfer. Ketika persediaan ditransfer dari satu afiliasi ke yang lain, beberapa biaya tambahan seperti pengiriman sering terjadi dalam transfer. Biaya ini harus diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah afiliasi adalah divisi operasi dari suatu perusahaan. Jika biaya tambahan akan diinventarisasi dalam transfer unit dari satu alokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, diperlakukan itu juga akan sesuai untuk konsolidasi. Lebih rendah biaya atau pasar. Persediaan yang dibeli dari afiliasi mungkin dicatat oleh afiliasi pembelian berdasarkan biaya perolehan atau harga pasar yang mana lebih rendah. Jika nilai pasar kurang dari harga transfer antar perusahaan, maka yang disajikan adalah harga pasar. PT Induk membeli persediaan senilai 20.000 dan menjualnya ke PT Anak seharga 35.000. PT Anak masih memiliki persediaan dalam persediaan akhir tahun dan menempatkan bahwa nilai pasar nilai penggantian adalah 25.000 pada saat tersebut. PT Anak menurunkan nilai persediaan 35.000 menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 pada akhir tahun dan mencatat ayat jurnal berikut. Jurnalnya, kerugian dari nilai penurunan persediaan 10.000, persediaan 10.000. Penurunan nilai persediaan ke nilai pasar. Ayat jurnal eliminasinya, penjual di debit 35.000 pada beban pokok penjualan dikredit 20.000, persediaan dikredit 5.000, kerugian dari nilai penurunan persediaan dikredit 10.000.
Situasi semacam itu dapat diilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan induk membeli persediaan seharga 20.000 dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 35.000. Juga diasumsikan bahwa anak perusahaan masih memegang persediaan pada akhir tahun dan menentukan bahwa nilai pasarnya atau nilai biaya penggantinya adalah 25.000 pada waktu itu. Anak perusahaan mencatat persediaan turun dari 35.000 ke nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 di akhir tahun dan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya kerugian penurunan pada nilai persediaan pada persediaan sebesar 10.000. Sementara jurnal ini menilai ulang persediaan menjadi 20.000 pada buku-buku PT Anak yang sesuai penilaian dari sudut pandang konsolidasi 20.000 biaya asli persediaan kepada induk. Oleh karena itu, jurnal eliminasi diperlukan dalam konsolidasi kertas kerja. Jurnalnya penjualan 35.000 di debit pada harga pokok penjualan 20.000 di kredit, persediaan 5.000 di kredit, kerugian penurunan pada nilai persediaan di kredit 10.000. Eliminasi persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan harus dihilangkan karena penilaian persediaan 20.000 untuk tujuan konsolidasi berada di bawah nilai pasar 25.000 dari persediaan. Penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Terkadang perusahaan yang menjual persediaan satu sama lain kemudian bergabung bersama dalam suatu kombinasi bisnis. Perlakuan konsolidasi keuntungan pada transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis bergantung pada apakah perusahaan pada saat itu independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari tawar-menawar yang panjang. Sebagai aturan umum, efek transaksi yang bukan hasil dari tawar-menawar yang panjang harus dihilangkan. Namun, penggabungan dua perusahaan tidak selalu berarti bahwa transaksi sebelumnya dengan satu sama lain tidak sesuai keadaan sekitar transaksi sebelumnya, seperti harga dan jumlah unit yang harus ditransfer dan harus diperiksa. Dengan tidak adanya bukti yang bertentangan, perusahaan-perusahaan yang telah bergabung bersama dalam suatu kombinasi bisnis dipandang telah berpisah dan independen sebelum bergabung. Jika penjualan sebelumnya merupakan hasil tawar-menawar yang panjang, mereka dipandang sebagai transaksi antar pihak-pihak yang tidak terkait. Dengan demikian, tidak ada penghapusan atau penyesuaian yang diperlukan dalam menyiapkan pernyataan konsolidasi setelah kombinasi, bahkan jika persediaan masih dipegang afiliasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, maaf jika ada salah kata atau dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.